Kajian ilmiah. Baik, kita mulai dari akhwat dulu untuk bisa menyelesaikan yang nomor satu. Apa tugas akhwat? Silakan kelompok yang sudah selesai untuk menjawab soal yang sudah kita sebutkan tadi. Kelompok akhwat sudah siap? Bagaimana kelompok akhwat? Belum ada yang siap? Bismillah. Maryam meninggal dunia, meninggalkan zauj, mendapatkan seperdua harta warisan karena tidak ada anak. Seperdua harta warisan karena tidak ada anak. Terus? Ukhtun li'ab, ada 2 orang mendapatkan 2/3 bagian 2/3 bagian karena lebih dari 1. Ya. Tidak ada anak dan tidak ada usul. Bagus. Terus? Ukhtun li'um, ada 2 orang mendapatkan 1/3 bagian karena lebih dari 1 orang, tidak ada anak dan tidak ada usul. Ukhtun li'um sama akh li'um 1/3 bagi 2. Nah, Ustaz. Iya. Oke, terus? Dapat 1/6 bagian karena ada ikhwan atau akhwat yang lebih dari 1. Bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang untuk ikhwan, siapa kelompok yang sudah selesai? Silakan. Bismillah. Ahmad meninggal dengan meninggalkan zaujah, mendapat 1/8. Zaujah 1/8, sebabnya? Karena dia si mayit memiliki anak perempuan. Iya. Ada 2 orang anak perempuan. Kemudian 2 anak perempuan, 2 bintun mendapat, mereka bersekutu dalam 2/3. Iya. Kemudian bintun ibn ini tidak mendapat bagian. Sebabnya? Karena ada bintun, ada anak. Ada anak. Karena dia tidak memenuhi syarat. Dia mendapat kalau syaratnya anak perempuan mendapat setengah. Iya. Alasan yang tepat begini, Pak, karena 2/3 sudah sempurna. Ya, 2/3 sudah sempurna sehingga bintu idam tidak dapat. Oke. Kemudian ukhtun sakikoh, ini adalah asobah ma'al ghairi. Kemudian akhun li'ab, yang seharusnya asobah binafsi, tidak mendapat atau terkalahkan oleh kedudukan ukhtun sakikoh sebagai asobah ma'al ghairi. Ahsanta, barakallahu fiik. Bagus. Pertanyaan, saya kasih pertanyaan lagi ya. Untuk ikhwan, Ahmad meninggalkan bintun, bintu ibn,
Untuk akhwat Maryam meninggalkan zauj. Ya, silakan. Ukhtun syakikoh Ustaz, kalau dia bertemu dengan bintun maka dia asobah ma'al ghair. Nah, ketika dia di atasnya tadi ada bintun 2 kali, jadi 2/3, apakah dia habis, dikatakan habis, terus kemudian jadinya ukhtun syakikoh dia nggak dapat gitu Ustaz? Untuk asobah ma'al ghair Pak, walaupun bintunya dapat 2/3, tetap dia statusnya asobah ma'al ghair. Nggak harus jumlah ya Ustaz ya. Yang Ya. penting Kalau yang tidak dapat itu seperti bintu ibn yang dapat 1/6 bersama bintun yang dapat setengah. Kenapa bintu ibn itu 1/6 bersama bintun yang dapat setengah? Karena menyempurnakan 2/3. Nah, ketika bintunya ada 2, berarti 2/3 sudah sempurna. Maka pada waktu itu bintu ibn tidak dapat. Tapi untuk ukhtu syakiko tetap dia sebagai asobah ma'al ghair. Begitu. syukron Ustaz. Silakan dikerjakan lagi. Ada yang sudah selesai? Silakan. Silakan. Ya, antum. Ya, Bismillah Ustaz. Ahmad meninggal. Bintun mendapat setengah. bintun dapat berapa? Setengah Ustaz. Setengah. Nah, Ustaz. Sebabnya? Sebabnya karena mana tadi ya? Dia sendirian Ustaz, tidak ada ibn. Iya, betul. Mendapat 1/6 Ustaz. Iya. Sebab? 1/6. Sebabnya karena ada anak Ustaz, bintun. Iya. Baik. Bintu ibn mendapat 1/6 Ustaz. 1/6. Karena bintu syaratnya bila bersama bintu yang mendapat setengah. Ya, Tidak betul. ada ibn. Ukhtun lium tidak mendapat apa-apa Ustaz. Ukhtun li'um nggak dapat apa-apa, sebabnya? Karena ukhtun syaqiqah jadi ashabah ma'al ghair Ustaz. Salah. Jawabannya benar tapi alasannya salah. Afwan Ustaz. Ukhtun li'um nggak dapat. Karena ada usul Alasannya? laki-laki Ustaz. Hah? Karena ada usul dari laki-laki. Hah? Oh. Coba lihat sama kamu apa syarat ukhtun li'um atau akhlium untuk dapat warisan. Oh, tidak ada anak Ustaz. Ada anak nggak di situ? Ada Ustaz. Nah, iya kan? Ada Ustaz. Nah, Afwan, Ustaz. ukhtun li'um itu ya karena ada anak Jadi nggak dapat. Ustaz. Nah, Ya. ukhtun syaqiqah Aha. ashaba ma'al ghair Ustaz. Apa? Asobah ma'al Asobah ma'al ghair. ghair. Baik, terus
amma li'ab tidak dapat apa-apa Ustaz. Kenapa sebabnya? Karena udah apa namanya? Karena kedudukan ashab Ustaz. Karena kedudukan ukhuwah lebih kuat daripada kedudukan umumah. Iya, betul sekali. Sahih. Sekarang yang akhwat silakan. Silakan akhwat yang sudah selesai. Ada? Bismillah. Maryam meninggal dunia, meninggalkan zauj. Ini bukan yang tadi kan? Yang tadi apa bukan? Yang tadi Pak Ustadz. Mas yang tadi. Nah, yang lain gimana nih? Ya, silakan. Zauj dapat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Zauj mendapat setengah karena tidak ada anak. Iya. Untuk mendapat seperenam karena tidak ada ibu atau nenek yang lebih rendah. Iya. Untuk ukhtun li'um mendapat seperenam karena dia sendiri, tidak ada anak dan tidak ada usul. Untuk ukhtun li'ab dia mendapat setengah karena dia sendiri, tidak ada akhi li'ab, tidak ada syakikoh, tidak ada anak dan tidak ada usul. Iya. Untuk om kandung dia masuk ke asobah karena dia memang di situ. Dia jenisnya dia asobah apa? Jenisnya asobah apa dia? Asobah binafsi. Bin nafs, betul. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kelompok akhwat satu memberikan soal kepada kelompok akhwat yang lain. Demikian pula ikhwan. Silakan, mana kelompok yang mau memberikan soal? Kelompok yang mau ngasih soal. Tapi syaratnya itu yang kelompok yang ngasih soal bisa udah tahu jawabannya ya. Jangan sampai dia ngasih soal dia nggak bisa jawab. Ayo silakan. Silakan kelompok ikhwan yang mau ngasih soal. Hah? Mau nanya? Ukhtun syakiko nggak terhalang sama siapa? Kan ada anak dia Ustaz. Anaknya anak siapa? Anak si mayit Ustaz, bintun. Hah? Kan sudah kita sebutkan kalau ukhtun syakiko bersama anak perempuan dia menjadi apa? Oh gitu Ustaz ya. Asobah ma'al Wair. ghair. Syukran Ustaz. Silakan kelompok ikhwan yang mau ngasih pertanyaan kepada kelompok yang lain. Antum? Oke ya. Antum kasih. Tafadhol. Untuk kelompok akhwat silakan, ada yang mau ngasih pertanyaan ke kelompok yang lain? Ikhwan dulu silakan. Silakan. Pertanyaannya apa? Ahmad meninggal Ahmad meninggal. meninggalkan ahli waris Siapa? seorang istri, zaujah, Zaujah, ab ab, dan dan am. Khalas. Udah. Untuk akhwat siapa yang mau ngasih pertanyaan? Ada kelompok akhwat yang mau ngasih pertanyaan? Apa? Ahmad meninggal. Meninggalkan
Zaujah, ab, am. Akhwat ada? Coba sini. Satu aja. Katanya di sini, ini kelompok berapa ini? Ada seorang wanita meninggal meninggalkan bintun zauj, ukhtun syaqiqah, akh syaqiq, Afwan Ustaz. Zaujah dapat 1/4 Ustaz. Tidak ada anak. Kemudian ab asobah binafsi. Dapat 1/3 karena tidak ada anak. Kemudian ab mahjub karena ada ayah. Ya, secara kaidah betul. Secara kaidah betul. Betul, secara kaidah betul. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri yang ini. Ini disebut dalam ilmu waris dengan masalah al-gharawan atau umariyatain. Ya. Yang akhwat silakan. Iya. Ini masalah yang pertama ini ya, yang Ahmad meninggal zaujah, ab, am. Kalau dengan jawaban seperti ini adalah jawaban Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memilih pendapat ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa itu kalau nggak 1/3 maka berapa? 1/6. Sementara Umar bin Khattab berpendapat lain. Umar mengatakan bahwa untuk ibu thuluthul baqi. Iya. Jelas kalau mau menjawab yang seperti ini pun boleh, nggak apa-apa. Karena ini pendapat Ibnu Abbas. Nggak masalah. Akhwat, gimana akhwat? Mana nih? Nggak kedengeran. Bismillah. Untuk bintun dapat 2/3 karena dia lebih dari 1. Untuk zaud dapat berapa bintun? 2/3 2/3 karena lebih dari 1. Iya. Untuk zaud dapat 1/4 karena dia memiliki anak. Untuk ukhtun syaqiqah dengan akhun syaqiq menjadi asabah bil ghair. Iya. Untuk dapat 1/6 karena dia memiliki anak. Iya. Sahih. Masya Allah. Ini pada pinter-pinter semua ini. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi, satu soal lagi. Kelompok yang belakang tuh, yang ada Pak Kiai Haji Udin, silakan ngasih soal, tapi yang agak susah ya. Tapi syaratnya kamu bisa jawab nanti. Silakan. Ustadz, Ya. ini soalnya Ustadz. Ini misal langsung dari Pak Kiai Ustadz. Dari Pak Kiai ya? Iya, insya Allah. Oh, Saya cuman penyampai aja Ustadz. Masya Allah. Juru bicara. Iya betul Ustadz. Masya Allah.
Silakan. Zaujah 3 Ustaz. Kan yang sulit-sulit Ustaz ya. Iya. Zaujah 3. Anak perempuan berapa? Perempuan berapa tadi? Kayaknya ini apa Pak Kiai sendiri nih. Iya betul Ustaz. Iya ini makanya anak wakilkan aja Ustaz. Beliau malu-malu Ustaz. Terus? Perempuan 5 anak perempuan Ustaz. Bintun 5. Iya bintun 5. Ibnun. Zaujah 3. Zaujah 3. 3 zaujah. Aha. 5 bintun. Oh, Terus? anak perempuan katanya direvisi Ustaz. Cuman 4 Ustaz. Oh, cuma 4. Anak perempuan 4, anak laki-laki 5 Ustaz. Oh. Ada 1 kan? Oh, pikir banyak. Terus 1. Saudara laki-laki 1. Syakik. Syakik 1. Syakik. Ukhtun syakikoh 2 Ustaz. Ukhtun syakikah 2. Silakan Pak Kiai. Dah. Untuk akhwat siapa yang masih pertanyaan? Akhwat siapa yang masih pertanyaan? Ayo. Silahkan. Ustadz, bismillah. Fatimah meninggalkan zauj. Fatimah meninggalkan zauj. Kemudian bintun ab akhun syakik ukht syakik. Ukhtun syakikoh. Iya, syakikoh. Iya. Nah, bagus pertanyaannya. Silakan ikhwan yang mau jawab. Silakan. Bismillah. Seseorang meninggalkan 3 orang istri, 3 zaujah, maka zaujah mendapat 1/8 Ustaz. Zaujah mendapat 1/8 dibagi 3 nanti. Bagus. Karena ada anak. Betul. Kemudian umun mendapat 1/6. Dapat 1/6 karena ada anak. Iya. Kemudian bintun, 4 orang bintun dan 5 orang ibnun ini menjadi asobah Ustaz. Asobah apa namanya? Asobah bil ghair. Ahsan. Kemudian akhun syakik dan ukhtun syakikoh, 2 orang ukhtun syakikoh ini tidak mendapat Ustaz. Kenapa sebabnya? Karena jalur dari asobah bil ghair dari bintun dan ibnun ini lebih kuat betul. dibandingkan sahih. Bagus. Akhwat, gimana akhwat? Bismillah. Untuk zaujnya ada 1/4. Zauj berapa? 1/4 Ustaz. Sebabnya? Sebabnya apa? Setengah Ustaz, mohon maaf. Hah? Setengah karena tidak ada anak. Setengah. Terus? Bintun mahjub Ustaz. Mahjub tidak sama dapat, siapa? tidak dapat. Kenapa sebabnya? Sebabnya kenapa? Karena anak perempuan dari anak perempuan. Kenapa dia? Cucu. Iya, kenapa? Kenapa? Bukan ashabul furud Ustaz. Iya, dia bukan ahli waris.
Bintun tuh bukan ahli waris. Terus Untuk ab asobah Ustaz. asobah. Ya, Akhun syakik dan ukhtun syakikoh tidak dapat kenapa sebabnya? karena terhalang oleh ab. Iya, sahih. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dulu pelajarannya ya. Halaman 37. Masalah Gorrowan atau Umariyatain. Nah, ini dia. Masalah ini terjadi pada masa Umar bin Khattab dan beliau yang pertama kali memutuskannya. Oleh karena itu dinisbatkan kepada beliau. Masalah ini terjadi bila ahli waris terdiri dari ab, zaujah atau zauj. Bila yang meninggal istri, maka untuk suami dapat berapa? Setengah. Dan bila yang meninggal suami, maka untuk istri dapat berapa? 1/4. Sisanya untuk ibu dan bapak dengan perhitungan laki-laki 2 kali lipat wanita. Namun kita ungkapkan dengan ungkapan Al-Quran, yaitu untuk ibu thuluth, al-baqi 1/3 dari sisa. Iya. Dan untuk ayah sisanya. Jadi begini. Ada permasalahan yang barusan tadi sebetulnya ya. Zaujah Ahmad meninggalkan zaujah. Ab. Zaujah dapat berapa? Berapa? 1/4. Kenapa? Dapat berapa? Kalau atas kaidah yang sudah kita sebutkan, dapat ab dapat berapa? Nah, ini jawaban Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas menjawabnya begini. Iya. Namun Umar bin Khattab berpendapat lain. Karena masalah di dalam Al-Quran disebutkan laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ab sama ini sama Umar bin Khattab. Jawabannya begini kalau Umar. Zaujah dapat 1/4. Sama ab ini dijadikan asobah. Di mana ibu dapat 1/3 dari sisa. Ibu dapat berapa? 1/3 dari sisa, disebut dengan 1/3 baki. Kalau Umar bin Khattab seperti itu. Ya, jadi ab dijadikan baki, di mana ya ab 2 kali lipatnya Karena kaidah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki 2 kali lipat apa? Perempuan. Nah, ini namanya disebut dengan masalah Umariyatain atau Ghorwan. Ya, terjadi perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Umar bin Khattab dalam masalah ini. Ya, dalam menjawab masalah ini. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke bab keempat. Hujub dan macam-macamnya. Hujub artinya terhalangnya ahli waris dari mendapatkan warisan, baik terhalangnya secara keseluruhan
atau sebagian saja. Dan sebab terhalangnya ahli waris dari warisan ada dua. Yang pertama sifat, yaitu ahli waris terhalang dari mendapat warisan karena adanya salah satu dari 3 penghalang yang telah kita sebutkan di atas, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Ya. Jadi kalau misalnya dia jadi budak nggak dapat, kalau dia yang ngebunuh nggak dapat, kalau dia murtad juga apa? Nggak dapat. Nah, ini berarti ya terhalangnya karena sifat itu. Yang kedua karena orang, terhalang oleh orang, yaitu adanya ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain untuk mendapatkan warisan, baik keseluruhnya atau sebagian. Dan ini terbagi menjadi 2 macam. Ya. 1, kalau itu nomor 3 ya. Yang benar 1. Ditulis sama antum 1, hujub hirman. Hujub apa? Hirman artinya terhalang dari warisan seluruhnya, nggak dapat sama sekali. Maksudnya ia sama sekali tidak mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih kuat. Contohnya semua hawasyi tidak mendapat warisan sama sekali bila ada ibn atau ab. Kalau ada ibn atau ab, maka semua hawasyi minggir. Ya, kalau ada ibn atau ab, maka semua hawasyi apa? Minggir. Terhalang. Ini namanya hujub apa? Hirman. Yang keempat, hujub nukson, yaitu ahli waris yang berkurang jatah warisnya. Ya, yang berkurang jatah warisnya karena apa? Yang pertama izdiham. Apa izdiham? Beberapa ahli waris bersekutu dalam bagian warisan. Contohnya, bila seorang suami wafat dan meninggalkan 3 istri, maka mereka bersekutu dalam 1/4 atau 1/8. Sebab kalau istrinya 1, 1/8 buat dia semua, 1/4. Tapi gara-gara 3 istri, nah, jadi bersekutu, berkurang tuh. Yang kedua intikal. Intikal tuh berpindah. Itu berpindah dari bagian yang besar kepada bagian yang kecil. Contohnya, suami bila tidak ada anak mendapatkan 1/2, tetapi bila ada anak ia hanya mendapatkan 1/4. Berarti berkurang tidak jatahnya? Berkurang. Kaidah-kaidah penting. Ada beberapa kaidah penting seputar hujub, yaitu kaidah pertama, furu. Furu itu apa sih? Anak ya, ke bawah. Tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali furu lagi yang lebih tinggi. Ya. Furu tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali furu lagi yang lebih tinggi darinya. Dan kaidah ini mempunyai 2 cabang. 1, anak laki-laki yaitu ibn atau ibn ke bawah menghalangi anak laki-laki menghalangi furu yang lebih rendah darinya, maka ibn menghalangi ibn menghalangi ibn. Paham tidak? Kedua, anak wanita tidak dapat menghalangi furu lain yang lebih rendah darinya. Ya.
Anak wanita tidak dapat menghalangi furu' lain yang lebih rendah darinya. Contoh misalnya bintun bersama bintu ibn, maka bintun dapat setengah, bintu ibn dapat berapa? 1/6. Adapun kalau bintunnya ada 2, bintu ibn nggak dapat, bukan karena dihalangi, tapi karena sudah sempurna 2/3. Ya, karena sudah sempurna 2/3 maka bintu ibn nggak dapat. Adapun kalau dia bintunnya sendirian, maka bintu ibn dapat 1/6. Maka dari itu bintu ibn tidak terhalangi oleh adanya bintun. Paham? Kaidah kedua, usul. Apa sih usul? Bapak, emak, ke atas. Tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali usul lagi. Dan kaidah ini mempunyai 2 cabang juga. Usul laki-laki tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali usul laki-laki juga. Ya. Maka bapak yaitu ab menghalangi ab. Usul wanita tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali usul wanita lagi. Maka ibu itu menghalangi siapa? Ya. Kaidah ketiga, hawashi dihalangi oleh furu', usul dan hawashi juga. Nah, untuk hawashi ini ukhuwah umumah. Ya. Maka hawashi ini dihalangi oleh furu', oleh usul dan juga oleh hawashi juga. Dan kaidah ini mempunyai 5 cabang. Yang pertama, furu' laki-laki menghalangi seluruh hawashi. Ya, furu' laki-laki menghalangi seluruh apa? Hawashi. Makanya kalau ada permasalahan ada ibn gampang banget. Ya. Yang kedua, furu' wanita hanya menghalangi saudara seibu saja. Artinya saudara seibu kalau ada bintun, anak wanita nggak dapat. Kenapa terhalang? Dan tidak menghalangi hawashi yang lainnya. Jadi bintun itu tidak bisa menghalangi ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab. Ya. Itu tidak bisa menghalangi. Tidak pula bisa tidak menghalangi akh syakik, akh li'ab ataupun am. Jadi furu' wanita itu hanya menghalangi siapa? Saudara seibu. Yang ketiga, usul laki-laki menghalangi semua hawashi atas pendapat yang ana rajihkan, yang ana pilih. Karena ikhtilaf para ulama tentang masalah kakek. Ya, kalau kakek apakah menghalangi ukhuwah atau tidak? Memang itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kakek sama dengan bapak. Kedudukan kakek sama dengan apa? Bapak kekuatannya. Di mana ya bapak bisa menghalangi semua hawashi. Demikian pula kakek bisa menghalangi semua hawashi atas pendapat yang paling kuat. Maka dari itu saya berikan kaidah umum, usul laki-laki ke atas baik ab ya, menghalangi semua hawashi. Yang keempat, usul wanita yaitu ke atas tidak dapat menghalangi seorang pun dari hawashi. Ya. Yang kelima, setiap individu dari hawashi baik laki-laki dan perempuan menghalangi yang lebih rendah derajatnya dari dia ketika menjadi ahli taksib yaitu asobah, kecuali saudara seibu. Tidak ada hawashi yang dapat menghalangi mereka.
kecuali furu laki-laki dan perempuan dan usul laki-laki saja. Ya, ini kaidah hujub nih, paham nggak? Ada yang belum paham? Hah? Yang terakhir, hawashi. Hawashi itu apa sih? Siapa aja sih? Ukhuwah dan umumah. Karena kan ada furu, usul, ya kan, bunuwah, ubuwah, terus ukhuwah, terus umumah. Kalau bunuwah ini namanya apa? Furu. Kalau ubuwah apa? Usul. Kalau ukhuwah dan umumah ini hawashi namanya. Ya, itu hawashi namanya. Jadi setiap individu dari hawashi, yaitu setiap ukhuwah dan umumah, baik laki-laki dan perempuan, menghalangi yang lebih rendah derajatnya bila ketika menjadi ahli asobah. Ya, kecuali saudara seibu. Kalau saudara seibu tidak bisa dihalangi oleh hawashi manapun juga. Ini keistimewaan saudara seibu. Ya, saudara seibu hanya bisa dihalangi oleh usul dan furu. Ya, paham? Contoh praktek, perhatikan. Contoh 1. Amir wafat dan meninggalkan zaujah, ibn, ukhtun syaqiqah, am. Penyelesaiannya sebagai berikut. Zaujah dapat 1/8 karena ada anak, dan sisanya untuk ibn, dan selainnya tidak dapat karena dihujub oleh ibn, terhalang oleh ibn. Kenapa? Karena ibn itu kuat sekali, Pak. Kalau anak laki-laki itu bisa menghalangi semuanya. Ya. Contoh 2. Fatimah wafat dan meninggalkan zauj, bintun, ukhtun liab, ukhtun lium. Penyelesaiannya sebagai berikut. Zauj dapat 1/4 karena ada apa? Bintun. Bintun mendapat 1/2. Sisanya untuk ukhtun liab. Ya. Adapun ukhtun lium enggak dapat, kenapa? Karena terhalang oleh bintun. Ya. Ukhtun lium enggak dapat gara-gara ada bintun. Contoh yang 3. Contoh nomor 3. Zainab wafat dan meninggalkan ukhtun syaqiqah, ukhtun liab, ukhtun lium, akhli Penyelesaiannya sebagai berikut. Dapat 1/6. Ya, karena ada 2 akhwat atau 3. Enggak dapat warisan karena terhalang oleh Itu kebalik tuh, bukan ukhtun syaqiqah ya. Tidak dapat karena terhalang oleh apa? Ukhtun syaqiqah mendapat 1/2. Tolong dibenerin tuh, itu kebalik itu. Ukhtun liab mendapat 1/6. Kenapa? Karena ia bersama ukhtun syaqiqah yang dapat 1/2. Ya. Ukhtun lium dan akhli dapat 1/3. Paham nggak? Hah? Saya tulis ya di sini ya.
Perhatikan. Dapat berapa di sini? Hah? 1/6. Kenapa? Karena ada beberapa akhwat. Ya. Ukhtun syakiko dapat berapa? 1/2. Kenapa? Karena nggak ada akh syakik, nggak ada usul, nggak ada furu. Ya. Nggak dapat karena terhalang oleh siapa? Ukhtun li'ab karena bersama ukhtun syakiko yang 1/2 dapat berapa? 1/6. Karena menyempurnakan 2/3 sama dengan bintun dengan bintu ibn. Nah, ukhtun syakiko yang dapat 1/2 kalau ukhtun li'ab kalau bersama ukhtun syakiko yang dapat 1/2 dia dapat 1/6. Ukhtun li'um karena 2 orang nih dapat 1/3. Pak, jangan tidur. Jangan tidur, Pak. Yang tidur saya tunjuk suruh ngerjain soal. Setuju ya? Nah, sekarang ada lagi permasalahan tuh, saudara yang berkah. Woi, saudara yang berkah ya. Saudara yang berkah adalah saudara laki-laki yang keberadaannya membuat saudarinya mendapat warisan. Di mana jika ia tidak ada, tentu saudarinya tidak akan mendapat warisan. Contohnya Ahmad wafat dan meninggalkan zaujah, 2 bintun, bintu ibn dan ibn. Ya. Zaujah dapat 1/8 karena ada anak. 2 bintun dapat 2/3 dan sisanya untuk bintu ibn dan ibn. Perhatikan, bintu ibn bila tidak ada ibn tidak dapat warisan karena telah sempurna 2/3. Tapi karena ada dia maka bintu ibn dapat sisa. Maka ibn ini disebut dengan saudara yang berkah. Gara-gara dia dapat warisan. Kalau dia nggak ada, nggak dapat warisan. Sekarang kebalikan, saudara yang sial. Al-qaribul masy'um. Saudara sial adalah saudara laki-laki yang keberadaannya membuat saudarinya nggak dapat warisan. Padahal jika ia tidak ada, tentunya saudarinya dapat warisan. Wah, kurang ajar nih. Contoh, Hindun wafat dan meninggalkan zauj, ukhtun syakikah, ukhtun li'ab dan akh li'ab. Penyelesaiannya sebagai berikut. Zauj mendapat 1/2, ukhtun syakikah mendapat 1/2, ukhtun li'ab dan akh li'ab dapat sisa. Namun karena bagian sudah habis, mereka nggak dapat apa-apa. Perhatikan, bila tidak ada akh li'ab, tentu ukhtun li'ab mendapat 1/6. Tetapi karena ada ya, dia ukhtun li'ab gak dapat apa-apa. Ya, tapi jangan dibuang ke laut ya. Oke, paham tidak? Saudara yang berkah sama saudara yang sial. Ini istilah ya, al-qaribul masy'um sama al-qarib ya al-mubarak. Sekarang masalah musyarrakah. Masalah apa? Musyarrakah. Masalah musyarrakah adalah sebuah permasalahan yang dihukumi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masalah ini terdiri dari saya tulis saja ya. Zauj. Ya, bukan zaujah, zauj. Atau beberapa saudara seibu, akh li'um, ukhtun li'um, dan saudara kandung laki-laki akh syakik atau bersama ukhtun syakikoh. Pertama kali Umar memberikan penyelesaian sebagai berikut. Zauj mendapat berapa? 1/2 karena nggak ada anak.
mendapat berapa? 1/6. Karena ada beberapa saudara. Beberapa saudara seibu mendapat 1/3. Dan akh syakik tidak dapat apa-apa. Ya, karena apa? Karena dia kan baki, asobah. Dia kan apa? Asobah. Tapi setelah dihitung ternyata habis, nggak dapat apa-apa dia. Ya. Baik, permasalahannya begini. Tadi apa berapa? Tadi apa aja? Zauj. Kemudian apa? Terus akh syakik. Kemudian ukhtun lium, akh lium. Pertama kali Umar menyelesaikan begini. Zaud dapat setengah karena nggak ada anak. Dapat 1/6. Ini dapat 1/3. Ini baki. Tapi kalau dihitung seperti ini, habis akh syakik nggak dapat apa-apa. Ya, karena 1/3 dengan 1/6, 1/2, ini semua sudah menghabiskan mereka semua. Akh syakik yang sebagai sisa nggak dapat sisa sama sekali. Padahal kedudukan akh syakik ini saudara sekandung lebih tinggi daripada saudara seibu. Akhirnya saudara sekandung ini datang ke Umar. Namun kemudian akh syakik datang kepada Umar dan berkata, kenapa? Karena masalahnya akh syakik tidak dapat apa-apa, sementara akh lium dan ukhtun lium dapat banyak. Padahal kan harusnya saudara sekandung lebih dapat dong. Kemudian akh syakik datang kepada Umar dan berkata, bukankah kami semua seibu, hai Umar, dengan akh lium dan ukhtun lium? Hanya berbeda bapak saja. Anggap saja, hai Umar, bapak kami itu keledai atau dibuang ke laut atau lupakan saja, dan kami menjadi saudara yang sama seibunya. Maka Umar berkata, kalau begitu kamu dan akh lium dan ukhtun lium dapat 1/3 dibagi secara rata. Ya, sehingga Umar mengatakan apa? Jawaban Umar dirubah lagi. Ya, sama Umar dijadikan seperti ini. Dibagi rata. Ini namanya masalah apa? Musyarrakah. Umar yang memberikan jawaban. Paham? Oke, sekarang kita bekerja lagi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Silakan, ada yang mau ngasih soal? Sekarang sistemnya Pak, saya tunjuk di tempat. Nggak pakai apa? Ngerjain dulu. Siap-siap ya. Yang ditunjuk siap-siap ya. Jangan takut ditertawakan, jangan. Jangan takut salah, namanya juga belajar. Antum aja kalau belajar berenang pasti minum air dulu, tenggelam dulu, nggak masalah, biasa itu. Masalah Ahmad meninggalkan zaujah, bintun, ukhtun syakikoh, am liab, am syakik. Dah, gak usah banyak-banyak dulu dah. Ana tunjuk. Ya. Siapa nama antum? Zulkifli. Oh, masya Allah, yang suka ceramah akhir zaman bukan?
tes. Mayit meninggal, adanya zaujah. Dijelaskan, ayo silakan. Ya. Ahmad meninggalkan, zaujah mendapat 1/8 karena ada bintun. Karena ada anak, kemudian anak bintun mendapat setengah karena sendirian. Kemudian ukhtun syaqiqah 1/6 untuk melengkapi setengah dari pendapat bintun. Betul nggak? Hah? Ukhtun syaqiqah dapat 1/6 melengkapi setengah bintun. Betul nggak? Ada yang mau membenarkan atau mensetujui atau bagaimana? Nah, kalau ukhtun syaqiqah bersama bintun itu asobah ma'al Jadi gimana Ustaz? 1/6-nya dihapus menjadi ini gabung asobah. Oh, Hah? asobah mal khair. Ya, asobah, Pak. Ini ya. Asobah ma'al. Ba aja pakai ba, jangan ditulis begitu, Pak. Nih. Nih, ya. Ba. Nah, gitu. Liab tidak mendapat karena Disilang, Pak. Set. terhalang oleh syaqiqah. Terhalang oleh amsyakik, betul? Iya, karena syakik lebih Oke, terus amsyakik gimana? mendapat asobah bin nafsi. Ada 2 dong asobahnya. Asobahnya hanya syakik. Ukhtun syaqiqah? Oh iya. Nah. Oke, duduk silakan. Perhatikan ya Pak ya. Kalau keadaan seperti ini nggak mungkin ada 2 asobah. Ya, ukhtun syaqiqah itu kalau bersama bintun namanya asobah ma'al ghair. Maka pada waktu itu ya, nggak mungkin ada 2 muasobah. Berarti syaqiq terhalang, liab terhalang. Ya, kenapa? Karena ukhtun syaqiqah lebih berhak. Dia sudah asobah di sini. Berarti liab, syaqiq nggak dapat. Karena dalam satu masalah nggak mungkin asobahnya 2. Asobah hanya apa? 1 orang saja. Yang lainnya harus terhalang. Taib. Saya bikin lagi. Siap-siap yang mau ditunjuk. Akhwat ya, siap-siap ya akhwat ya. Saya nunjuk akhwat gimana caranya ya? Ada absensinya nggak? Fatimah meninggalkan zauj, bintun, bintu ibn, bintun, akhli ab, akhli
Oke, dah. Ada di situ? Akhwat, saya tunjuk langsung. Oh, Ferawati. Bisa? Silakan kerjakan. Salah benar nggak apa-apa, pokoknya ngerjain dah. Nanti saya dilurusin kok. Nggak usah malu. Ada nggak orangnya? Ferawati ada? Kok nggak ada kedengeran? Nggak mau. Akhwatnya ada nggak sih? Ada nggak orangnya? Ada. Tolong dijawab. Oh, bisa nggak? Diam aja. Sarah Motia Hasibuan. Ada orangnya? Bisa? Hah? Di toilet, Ustaz. Ke toilet. Next. Nurul Maulida Surbakti. Silakan jawab. Ya, jauh sih. Kalau yang suaminya dapat 1/4 Ustadz. Zauj suami dapat berapa? 1/4 karena ada 1/8. Karena kenapa? Kok 1/8? 1/4. 1/4 Ustadz. 1/4. Karena ada bintun. Ya, terus Bintunnya dapat setengah karena dia sendiri. dapat setengah. Terus yang cucu laki-laki itu dapat Bintu Ibn? setengah. Bintu Ibn dapat setengah? 1/6 Ustadz. Dapat berapa? Hah? Dapat 1/6. 1/6. Oh ya, melengkapi dari 2/3. Ya, terus Bintun-bintun bukan ahli waris. bukan ahli waris. Terus nggak tahu Ustaz. Apa ya? Terus Kayaknya nggak dapet Ustaz. hah? Nggak tahu. Ahli ab berapa? Ahli ab nggak dapat. Ada yang tahu akhwat lain ahli ab berapa? Silakan dibantu sama temannya. Ahli ab dapat berapa sini? Ahli dapat berapa sini? Ah? Ada temannya yang bisa jawab? Ahli ab jadi asobah bin nafsi. Asabah bin nafs. Ya, Sedangkan betul. Ahli tidak dapat karena terhalang oleh ahli ab. Karena terhalang oleh Ahli ab. Tadi kan kaidahnya apa? Hawashi tidak bisa menghalangi ahli Ahli terhalang oleh siapa? Oleh furu. Situ ada furu nggak? Oke. Jadi seperti ini. Ikhwan lagi, siap-siap ya ikhwan ya. Siap-siap.
Budi meninggal. Meninggalkan zaujah. Am syaqiq. Am liab. Akh syaqiq. Akh liab. Dah, nggak apa-apa dah, segini aja. Gampang nih, gampang banget. Anak tunjuk yang jenggotnya paling tebal. Mana yang berjenggot ini? Ini nih nih yang wajah-wajahnya kayak wajah India nih, siapa nih? Ayo. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, jangan malu-malu. Tapi juga jangan malu-maluin. Siapa namanya? Rocky Ustaz. Apa? Rocky. Noki, masya Allah. Rocky. Hah? Rocky. Rocky, masya Allah. Rocky, fadhal. Yang di sini belum terlalu menguasai Ustaz. Oh, yang di sini. Afwan Ustaz. Ya udah, belum terlalu menguasai katanya. Silakan duduk, nggak apa-apa. Teman duduk antum yang pakai kacamata berjenggot juga tuh. Antum ya. Siapa nama antum? Namanya Sandro Willis. Siapa? Sandro, Ustaz. Sandor. Sandro. Sandro. Iya, Ustaz. Masya Allah. Fadhal Sandro. Syakik ini Syakik ini asobah, Ustaz. Iya, Syakik memang asobah betul. Liab juga asobah. Syakik juga asobah. Liab juga asobah. Terus ngapain? Syakik, Syakik dan Syakik ini asobah, Ustaz. Ba. Dan Syakik dan Liab ini terhalang oleh Syakik, Ustaz. Kemudian Liab kemudian Liab
akhli ab ini terhalang oleh akh syakik, Ustaz. Karena kedudukan akh syakik lebih kuat daripada akhli ab. Barakallahu fiik, benar. Nah, perhatikan ya ikhwah. Ini kan bertemu am syakik, am liab, akh syakik, am akh liab. Ini kan asobah semua nih. Ini kan asobah bin nafs semua nih. Nggak mungkin semuanya jadi asobah. Caranya bagaimana? Kita lihat yang paling kuat derajatnya, paling dekat kekerabatannya. Kita dapati ternyata akh syakik, saudara kandung nih paling dekat. Berarti yang lain terhalang oleh dia. Maka ini benar 1/4. Bakinya sisanya buat akh syakik. Paham? Oke, sekarang akhwat lagi. Harus diperbanyak latihan supaya lebih semakin paham. Fatimah meninggalkan bintu Ibn. Ukhtun syakikoh. Akh syakik. Ab. Kemudian udah gini aja, nggak apa-apa dah. Mudah nih, mudah. Ayo, akhwat saya tunjuk ya. Ini Sarah Lukiana. Silakan. Sarah Lukiana bisa jawab? Bisa nggak? Ada nggak orangnya? Sama ab 1/6. Sama ab 1/6. Terus Bintu Ibn 1/6. Bintu Ibn setengah apa 1/6? Setengah Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia sendiri. Ya. Tidak ada anak yang lebih tinggi darinya. Betul. Ukhtun syakikoh sama akh syakik asobah. Asobah apa? Asobah bil ghair. Asobah bil ghair, betul. Bagus. Ikhwan lagi.
Budi meninggalkan zaujah, bintu, ibn, ab, ab, ab. Nah, gampang nih. Tuh yang pojok belakang. Silakan, Pak. Baik Bapak sekalian, karena katanya panitia sudah masuk waktu kopi break, jadi silakan istirahat dulu, dan Bapak juga istirahat aja dulu sambil ngerjain ini Pak ya. Silakan kopi break dulu, menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, nanti kembali masuk. Nah. Untuk informasi sedikit mungkin coffee breaknya boleh kita dahulukan bagian akhwatnya, selesai ngambil coffee breaknya baru kita bagian ikhwan ya. Untuk akhwat boleh dipersilakan duluan untuk mengambil snacknya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Bapak beli yang tadi akan melanjutkan jawabannya. Zaujah 8, kenapa? Bintun sama ibn. Iya. Ab sama bagi 2. Atau satu-satu. Bagi 2, Ustaz. Masing-masing 1/6, Pak. Masing-masing. Iya. Masing-masing 1/6. Ab 1/6, 1/6. Ya, betul. Ini enggak dapat kenapa, Pak? Terhijab, terdidik, terhalang oleh anak laki-laki. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Soal berikutnya. Untuk semua, baik ikhwan maupun akhwat, Fatimah meninggalkan zauj. Kemudian ukhtun lium. Kemudian kemudian bintu ibn. Kemudian akh syakik. Kemudian bintu ibn 2, ibn bintu. Saya tunjuk ya. Erika Siregar. Zauj dapat setengah karena tidak ada anak. Zauj dapat berapa? Setengah. Setengah. Tidak ada anak. Ukhtun lium.
dapat seperenam. Seperenam. Kenapa? Karena tidak ada atau nenek yang lebih rendah. Ya. Bintun Ibn Ukhtun lium dapat seperenam karena karena sendiri, tidak ada anak dan tidak ada usul laki-laki. Karena dia sendiri, Tidak ada anak dan tidak ada usul. anak. Di situ ada anak nggak? Tapi cucu. Itu cucu. Ada anak nggak di situ? Enggak ada, cucu. Hah? Cucu. Bintu Ibn termasuk anak nggak? Bintu Ibn termasuk anak nggak? Cucu masuk anak nggak? Masuk. Yang dimaksud dengan anak itu furu itu ke bawah semuanya masuk anak. Bintun Ibn dapat setengah. Bintu Ibn dapat setengah. Jadi ukhtun lium gimana? Oh iya. Bintu Ibn betul dapat setengah. Betul lagi. Sepertinya perlu dilihat lagi. Kurang jeli ini. 2/3. Ada ini. Iya. 2/3 nih ya sama ini ya. Ya, rame ya. Bintu Ibnnya ada berapa tuh? Ada 2. Ada 2. Iya. Terus ukhtun lium berapa? Ukhtun lium Ukhtun lium berapa? ukhtun lium. Oh, sebentar ya. Ayo. Ukhtun lium tidak dapat. Karena Kenapa? terhalang sama cucunya ya. Hah? Sama Bintun Sama siapa? Ibn. Hah? Iya, sama Bintun Ibn. Betul. Terus Ibn Bintun Ibn bintu Ibn bintu berapa? Ibn bintu berapa? Ada yang tahu?
Ibn bintu bukan ahli waris katanya, benar nggak? Ibn bintu katanya bukan ahli waris, Mbak, benar nggak? Ibn bintun tidak dapat karena bukan ahli waris. Iya, betul. Terus masih ada nggak? Oh ya, aksakik asobah. Iya. Baik, masih. Ini ana lihat ikhwan kayaknya masih banyak yang masih ini nih. Ikhwan ya. Akhwat juga sama sih. Budi meninggalkan zauja. Ustadz, mohon maaf. Ya. Untuk zaujnya setengah atau gimana Ustadz? Oh iya, ini salah. Seperempat Ustadz. Iya, betul. Budi meninggalkan zaujah. Akh syakik. Akh liab. Am syakik. Am liab. Ukhtun syakikoh. Ukhtun liab. Ibn. Ana tunjuk Pak Kiai, Kiai Haji, Kiai Udin. Padahal Pak Kiai KH Udin. Maju, maju. Kerjakan. Inilah dia kiai kita yang berasal dari rantau Prapat. Hah? Ibn? Gimana? Hah? Habis gimana? Apa? Oh, kok bisa gitu? Benar? Yakin? Iya benar. Tuh perhatikan akhi. Ini permasalahan yang gampang banget, sudah saya sebutkan. Kalau ada ibn, enak banget dah. Ana sengaja perbanyak atasnya biar bingung dulu. Ya. Aksyakik, akliab, amsyakik, amliab, uktun syakiko, uktun ibn. Aduh udah. Kalau ada ibn, centangin semuanya. Minggir. Ya. Ini asobah, baki. Nah, ini permasalahan kalau ada ibn gampang. Sangat mudah. Apa? Yang sini?
Ini zauj dapat 1/4 karena ada bintu ibn, ada anak. Ukhtun li nggak dapat karena terhalang oleh bintu ibn. 1/6 karena nggak ada Bintu ibn kan ada 2, dia dapat 2/3. Akh syakik asobah bin nafs. Ibn bintun dia tidak termasuk ahli waris. Ya. Sekarang PR. Tolong kerjakan di rumah masing-masing. Jadi besok sudah harus selesai. Biar di rumah juga ikut puyeng. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Ahmad meninggalkan zaujah. Bintun 5. Akhli 10. Akh syakik 5 bintun. Ini 10 akhli akh syakik ab ibn. Fatimah ab ibn, meninggalkan zauj. Ukhtun syakikah, ukhtun liab, ukhtun li ibn syakik tiga. Budi meninggal. Zaujah, ukhtun liab, liab, ibn liab, Nomor 4, Maryam meninggalkan zauj, ibn, bintu ibn, bintun ibn, ab, dah. Kalau yang udah bisa mah merem. Tolong catat ya, ini PR ya di rumah ya.
biar cepat dipoto aja Pak, cekrek aja sama HP antum, kayak ikhwan tadi tuh, dipoto cekrek dah selesai. Ustadz, ada pertanyaan dari Umahat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila harta suami istri sudah tergabung, apabila salah satunya meninggal, bagaimana memisahkan harta itu? Apakah dipisah atau tidak boleh dipisah Ustadz? Terima kasih. Harus dipisah. Dan dengan cara gulabatul dhon, dugaan yang kuat, diperkirakan mana harta istri, mana harta suami. Ya. Bisa dengan cara menggunakan dugaan yang kuat. Kita lihat diperkirakan harta istri berapa, harta suami berapa, dipisah terlebih dahulu. Ya, setelah dipisah, maka baru harta si mayat itu yang diwariskan. Ya, harus dipisah. Silakan. Bismillah. Menyambung yang tadi Ustaz pertanyaannya, bagaimana jika kita ini kan di Indonesia ada hukum positif negara kita yang mengakui adanya harta gonogini Ustaz antara suami dan istri. Jadi kalau seandainya kita sebagai notaris gitu Ustaz, kita udah jelaskan bahwasanya pembagian itu seperti inilah pembagian sesuai syariat Islam. Tapi kalau si klien kita ini tetap berkeras ingin dibuatkan akta pembagian itu harus ada harta gonogininya gitu, baru dibagi selebihnya dengan faraid. Apakah itu boleh kita buat akta seperti itu Ustaz? Tadi kan ayatnya udah jelas Pak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya. Berarti kalau misalnya harta gonogini itu dibagi dua, padahal misalnya harta istri cuma sedikit saja, ya, berarti dia sudah melampaui batasan-batasan syariat. Maka antum sebagai notaris tidak boleh ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka jelas ini perbuatan yang dosa. Iya. Kalau itu apa? Pengadilan agama. Maka pengadilan pun memutuskan dengan hukum positif tersebut. Kemudian akhirnya si istri pun mendapatkan seperti yang diputuskan. Pertama, tentu itu dosa. Kalau si istri mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka itu kezaliman yang besar di hari kiamat. Bagaimana dia mengambil harta yang bukan hak milik dia? Ya, karena sekali lagi hukum positif, hukum buatan manusia di hari kiamat itu nggak ada nilainya di mata Allah. Kalau di dunia mungkin bisa dilaksanakan, tapi di akhirat gimana nanti jawabannya? Ketika orang tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum yang harusnya dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah bertanya? Cek. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, itu tadi di awal salah satu penyebab untuk mewarisi itu nikah Ustadz, selama tidak terjadi talak bain. Pertanyaan saya, itu
apakah setelah selesainya masa iddah atau pas terjadinya talak, apakah masih tetap mewarisi gitu Ustaz? Kalau belum selesai masa iddah, ya, banyak ulama mengatakan bahwa ia statusnya masih istri. Kalau itu talaknya talak raj'i. Kalau itu talaknya talak raj'i, ya, dan dia masih iddah, maka statusnya masih apa? Istri. Tapi apakah dia mendapatkan warisan atau tidak, saya nggak tahu. Nanti saya coba rujuk lagi ya kitab-kitab ya para ulama. Nah, silakan. Bismillah. Afwan Ustadz, ini kan yang kita pelajari kan baru sebagai mana membahas porsi-porsi dari setiap orangnya, ahli warisnya ya Ustadz ya. Betul. Jadi misalkan harta tersebut berbentuknya masih bentuk benda gitu Ustadz, misalnya rumah, tanah. Kalau bentuknya sawah, tanah, ya, rumah, apakah harus dijual dulu apa tidak? Diberikan opsi. Opsi yang pertama silakan dijual, kemudian dibagi-bagi. Opsi yang kedua tidak dijual tapi tetap dibagikan saja sesuai dengan porsi yang ada. Misal tanah itu berapa? Tanah itu ada 1 hektar. Kemudian dibagi-bagikan, 1 hektar itu dibagikan untuk sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Ya. Nah, kemudian tanah ini kemudian menjadi syuf'ah, milik bersama. Kalau misalnya ada yang mau mengambil haknya dari tanah tersebut, saya mau ambil lah, maka yang bagusnya dibayarin sama yang lain supaya jadi milik. Iya. Kalau misalnya tanah tersebut disewakan sesuai dengan kesepakatan mereka semua, karena masalahnya di situ masing-masing punya hak di situ. Harus ada kesepakatan. Bagaimana nih kalau di tanah, apakah dibagikan hasilnya sesuai dengan warisan? Bagusnya begitu. Jadi misal kalau orang tua berpesan ini, misalnya punya aset atau harta, mempunyai yang produktif, jangan dijual tapi hasilnya saja yang dibagi, apakah boleh dilaksanakan pesan tersebut jika orang tua sudah tidak ada Ustadz gitu? Tentunya wasiat itu namanya wasiat ya. Wasiat itu syaratnya pertama tidak boleh memberikan mudarat kepada ahli waris. Apalagi dia mengatakan tidak boleh dijual. Padahal itu sudah, kalau diwaris sudah dia meninggal kemudian jadi warisan, itu sudah hak ahli waris. Maka kalau sudah berpindah jadi hak ahli waris, ya terserah dia. Ya. Maka dari itu wasiat yang seperti itu wallahu a'lam enggak sah. Syukran Ustaz. Bismillah. Yang mana yang disebut harta istri itu Ustaz? Karena istri tidak memiliki pendapatan ataupun bekerja. Ya kalau misalnya istri tidak punya pendapatan dan dia tidak punya harta apa-apa, ya sudah, berarti dia tidak ada sesuatu yang bisa diwariskan. Misalnya tapi misalnya istri dikasih sama suami uang per bulan dan yang lainnya, si istri ngumpulin dan dia bisa beli ini dan itu, maka itulah yang menjadi harta dia. Atau misalnya istri dapat warisan dari orang tuanya, atau misalnya istri punya usaha bisnis yang dia kelola, yang kemudian dia dari usaha bisnis tersebut dia punya keuntungan dan bisa beli ini dan itu. Berarti hasil dari pemberian suami dianggap itu harta istri itu Ustaz? Jelas, sebab kalau bapak sudah ngasih ke istri berarti sudah hibah. Kalau sudah hibah sudah jadi milik dia, Pak. Iya, syukran Ustaz. Iya.
Bismillah. Ustadz, apakah hutang itu bisa diwariskan seperti harta ini, Ustadz? Kalau misalnya si mayat punya hutang, maka wajib dibayarkan hutang terlebih dahulu. Jadi nggak boleh dibagi dulu warisan. Kan makanya ayatnya sudah sebutkan mimba diwasiyati yusobiha audain. Sebelum dibagikan harta warisan itu apakah dilihat si mayat punya wasiat atau tidak. Kalau tidak punya, dilihat lagi punya hutang atau tidak. Kalau dia punya hutang, maka wajib dibayarkan dulu hutang tersebut dari harta si mayat. Nggak boleh dulu diwariskan. Kalau sudah selesai semua hutang-hutangnya dan ternyata saking besar hutangnya habis ludes dan masih tersisa, maka pada waktu itu ahli warisnya berusaha bahu-membahu membayarkan hutangnya. Iya. Tapi bukan kewajiban untuk membayarkan, Ustadz. Kenapa? Bukan kewajiban ahli waris untuk membayarkan. Ya berusaha. Tapi masalahnya kalau misalnya masih ada harta warisan, harus dibayar dari harta warisan itu. Bukan kemudian dibagi-bagi dulu baru masing-masing ahli waris enggak boleh dibagi dulu selama dia hutangnya belum terbayar. Misalnya dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya tanah, tapi dia punya hutang, maka rumah, mobil, tanah ini tidak boleh diwariskan dulu. Dijual atau gimana, kemudian untuk bayar apa? Hutangnya. Walaupun menghabiskan seluruhnya. Iya. Ustaz. Bismillah. Bagaimana Ustadz yang dikatakan wasiat itu? Contoh seseorang sakit setahun lagi dia atau 2 tahun lagi baru meninggal, tapi dia berwasiat Ustadz. Apakah wasiat tadi seperti itu sah? Dia belum berwasiat. Iya Ustadz. Tapi nggak meninggal, sudah 2 tahun baru meninggal. Atau pada ketika hendak meninggal baru namanya wasiat. Wasiat itu adalah sesuatu yang ia perintahkan supaya dibagikan setelah kematiannya. Misal, nanti kalau saya meninggal, tolong tanah saya di sana itu dibagikan untuk fakir miskin misalnya. Itu namanya wasiat, Pak. Nah, wasiat kalau berupa harta itu syaratnya pertama tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Contoh misalnya seorang ayah berwasiat, saya berwasiat tanah saya yang di sana buat anak saya nomor 1. Maka kita katakan ini wasiat tidak sah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la wasiyata liwaris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris, enggak sah. Paham tidak, Pak? Maksudnya Ustaz gini, kan dia kan berwasiat 2 tahun sebelum meninggal karena dia sakit parah, dia berwasiat tapi nggak meninggal Ustaz. Terus 2 tahun kemudian baru meninggal. Apa itukah wasiat juga? Wasiat berupa apa? Berupa apa dia bicaranya, Pak? Harus sampaikan Ustaz. Ya kalau nggak mau di depan orang ya saya harus tahu dulu dong permasalahannya. Bagaimana saya bisa jawab kalau saya nggak tahu permasalahannya? Ya contoh Ustaz, tadi harta saya yang ini, kalau saya meninggal nanti sekian %, sedekahkan atau infakkan untuk kepentingan masjid. Nah itu wasiat. Walaupun 2 tahun sebelum. Walaupun 2 tahun. Oh Ustaz, jelas. Maka Ustaz. Itu wasiat, Pak. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.